Saudara-saudari terkasih, mungkin Anda masih ingat lagu, seingat saya dulu lagu Biak. Dalam Yesus ada cinta kasih. Masih ingat ya? Nah, mari kita nyanyi dulu, biar sebelah juga nyanyi, kita ikut nyanyi ya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada apa? Ada cinta kasih. Yang kedua ada ketenangan. Dalam Yesus ada ketenangan. Dalam Yesus ada ketenangan. Dalam Yesus ada ketenangan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada ketenangan. Amin. Nah, sudah selesai khotbahnya kan, dalam Yesus ada cinta kasih. Lalu yang kedua ada apa? Ketenangan. Opo romo kok dijak nyanyi? Saudari-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini menurut saya mengajak kita untuk melihat siapa Yesus. Dan bagaimana cinta kasih, ketenangan, atau apapun yang kita harapkan dalam hidup ini, itu sumbernya tidak lain adalah Yesus sendiri. Dan Injil hari ini mengatakan kepada kita, akulah roti kehidupan, dikatakan. Jika seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Maka pertanyaannya saudari-saudara, apakah dalam hidup ini kita sudah memiliki cinta kasih? Siapa yang hatinya masih belum bisa mencintai? Apakah hatinya masih ada yang rasa iri benci? Apakah hati kita ada yang masih merasa kemarahan yang besar? Masih ada? Gak ada semua berarti ya? Aman ya? Semuanya penuh cinta kasih, aman? Nah, jadi khotbah tidak perlu sebenarnya, ini kan tujuannya supaya kita sadar. Maka pendek saja ya, kurang 5 menit jadi. Bagaimana kita bisa menyadari hidup kita yang semacam itu? Kita tahu bahwa dalam hidup ini kita membutuhkan energi yang namanya makanan. Dan kita bahkan makan 3 kali sehari. Supaya apa? Supaya hidup kita ini juga energinya cukup untuk melalui hari-hari kita ini. Tetapi makanan itu tidak cukup. Karena dengan makan saja sebenarnya masih banyak kebutuhan lain yang kita harapkan. Orang bisa makan 3 kali sehari, tetapi hidupnya masih merasa belum cukup. Ada orang yang bisa makan 3 kali sehari, tapi hidupnya penuh dengan kesedihan. Orang bisa makan 3 kali sehari, tetapi jarang tersenyum. Artinya apa? Artinya makanan ternyata tidak cukup untuk memberi semuanya dalam hidup kita. Maka kita membutuhkan yang namanya Yesus. Siapa hari ini yang masih merasa sedih? Tadi malam bertengkar sama pasangan. Tadi malam bertengkar sama pacar. Sehingga pagi hari ini terlihat suntuk. Ada? Gak ada, aman ya? Aman. Lah ono yo ora ngaku ya. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup itu kita bisa berjumpa dengan banyak pengalaman.
Dan kadang pengalaman-pengalaman itu tidak hanya membutuhkan kekuatan makanan. Orang tetap bisa makan 3 kali sehari. Tetapi hidupnya seperti mayat hidup. Ya. Tidak ada semangat. Orang bisa makan 3 kali sehari. Tapi kalau ditanya, Pak, arep ingin jawab iya saja, aras-arasen. Tidak ada semangat dalam hidup. Maka kita membutuhkan daya itu. Bukankah kita semua senang ya kalau kita memiliki entah itu pasangan atau anggota keluarga, anak-anak yang semangat. Ya. Kalau ditanya, Bu, masak apa? Ini lupa aku tuh masak ini, bumbunya ini, Bapak mau tak? Kalau ditanya, Bu, masak apa? Iku lho delok, karek ngemplok takok. Tapi kan umat Pagesangan enggak ada ya. Enggak ada itu, enggak ada. Umat Pagesangan kalau ditanya, Bu, masak apa? Ini lupa saya itu buat sate, bakso, wis tomilio. Waduh. Bapaknya juga demikian. Kalau ditanya, Pak gimana rezekinya? Oh, lancar Bu, wingi oleh gaji sekian. Ada dapat rezeki dari teman sekian. Enggak sebaliknya, Pak gimana? Alah, meneng wae, kalau seruh wayai. Tidak mudah. Karena hidup itu sebuah pesiarahan kalau dalam gereja Katolik mengatakan. Sehingga apa kita kadang bisa bertemu dengan apapun di dalam perjalanan pesiarahan. Kita kadang bisa ketemu dengan pemandangan yang indah sehingga kita merasa rileks. Waduh, indah banget. Tetapi kadang kita juga bertemu dengan peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakkan. Kita sedih, kita kecewa, bahkan kita menderita. Siapa yang tadi malam masih menangis? Ada enggak? Angkat tangan. Kalau berani. Enggak mudah. Kadang kita juga memendam itu semua dalam hidup kita. Tiba-tiba di kamar, lalu tutupan bantal. Ngapa Bu? Watuk. Nangis ternyata. Tidak mudah. Maka kita membutuhkan tidak hanya makanan jasmani. Kita membutuhkan Yesus itu. Gimana Romo caranya? Makan Yesus itu kayak apa? Itulah peristiwa iman. Ketika ada wabah COVID ya, saya mendengarkan banyak kesaksian. Ketika semuanya seolah-olah tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Dan masing-masing berjuang dengan dirinya sendiri dan juga banyak kehilangan orang-orang terdekat. Lalu saya bertanya, lalu apa yang bisa Ibu lakukan? Lalu Ibu ini hanya mengatakan, saya berdoa kepada yang di sana, Romo. Saya percaya semuanya ini pasti, yang sana pasti masih ada jalan. Itulah kekuatan hidup yang kita sendiri kadang tidak mengerti. Makanya saya tetap yakin ya, kita punya Gria Maria itu ya. Itu banyak orang datang ke sana. Apa yang dicari? Apakah dia cari lilin gratis? Enggak. Dia mencari kekuatan di sana bersama Bunda Maria. Bunda, hidup saya itu kayak begini. Kamu telah melihat, tolong Bunda, kuatkan. Dan dalam intensi-intensi juga tadi muncul. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, menurut saya Injil hari ini sebenarnya sudah sangat kita hidupi dalam pengalaman hidup kita setiap hari. Bahkan yang paling sering kita sambati juga adalah Tuhan kita. Yalah Gusti, iki wis jatuh tempo, gak ono duit iki piye Gusti? Padahal sing utang bojone sing ditakoki Gusti.
Tidak mudah. Tetapi itulah pengalaman kita sebagai orang beriman. Maka ada ungkapan yang menarik ketika orang-orang atau simbah-simbah ya di stasi ditanya karena tidak bisa bahasa Indonesia, lalu ada misa bahasa Indonesia, lalu ditanya, "Lho Mbah, ngerti bahasa Indonesia?" "Boten Romo." Lah kok terus melok misa terus? Orang ngerti apa-apa. Lalu simbahnya menjawab, "Kula ngertos, lek teng gereja niku kula kalian Gusti." Sudah. Mungkin yang diomongkan, yang disampaikan tidak ngerti, tetapi orang ini percaya bahwa kehadirannya di dalam gereja ini adalah perjumpaannya dengan Sang Pemilik hidup, kekuatan yang sejati itu. Maka tidak penting lagi. Maka dulu itu sebelum Konsili Vatikan kedua diceritakan bahwa dalam perayaan Ekaristi itu memakai bahasa Latin. Dan tentu bahasa Latin tidak akan familiar dengan kita semua yang di Indonesia. Tetapi orang tetap merayakan Ekaristi dengan bahasa yang tidak dimengerti. Tetapi ternyata gereja tidak berhenti di sana. Ternyata walaupun tidak mengerti, tidak paham, tetapi gereja tetap bertahan sampai hari ini. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, inilah rahmat yang besar. Maka percaya kepada Allah, makan roti Sang hidup inilah yang menurut saya menjadi kekuatan kita bersama. Ekaristi yang menyatukan kita, dan kita akan makan tubuh Kristus. Itulah yang memberi daya dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Maka biarkanlah akhirnya Allah sendiri yang membawa kita, menguatkan kita. Kita cukup makan dari rahmat Allah, sabda kekal itu. Dan semoga itu memberi daya dalam hati kita. Semoga makanan itu tidak hanya menjadi milik kita, tetapi menjadi daya bagi kita untuk mendorong dan membahagiakan orang lain. Karena kebahagiaan memancar dari Allah, dianugerahkan dalam hidup manusia, dan akhirnya kitalah yang membawa kebahagiaan itu kepada semua orang. Saudari-saudara, semoga kita menjadi rasul cinta kasih, karena kita telah makan Sang kasih Yesus sendiri. Dan semoga Sang kehidupan menyatu dalam hidup kita dan memberikan daya yang kita butuhkan. Berkat Allah menyertai kita sekalian.